Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrizah Batubara, semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Dari pengertiannya, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menjadikan di antara suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya, hukum nikah dalam Islam. Hukum nikah dalam Islam ada 5. Yang pertama, wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Hukum yang kedua, sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Hukum yang ketiga, mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Dia juga dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Hukum yang keempat, makruh. Selanjutnya ialah hukum nikah makruh. Hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan menikah karena faktor penyakit dan wataknya sendiri. Juga dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Hukum yang terakhir ialah haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga, misalnya tidak mampu berhubungan seksual atau tidak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selanjutnya, suatu pernikahan memiliki tujuan. Tujuan pernikahan dalam Islam ada 4. Yang pertama, untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Tujuan yang kedua, untuk memperkuat ibadah. Tujuan yang ketiga, memperoleh keturunan. Dan tujuan yang keempat, untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Selanjutnya, di dalam pernikahan memiliki syarat-syarat. Apa aja itu syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua, akad harus dihadiri oleh minimal 3 orang saksi, di mana mereka harus baligh, berakal, dan mendengar ucapan ijab qabul secara jelas. Syarat yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya. Syarat yang terakhir, calon suami harus laki-laki, beragama Islam, mampu fisik dan psikologis, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Selanjutnya, di dalam pernikahan ada seorang wali yang akan menikahkan anaknya. Siapa-siapa saja orang yang berhak menjadi wali dalam syariat Islam? Yang pertama, ayah kandung.
Kedua, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Ketiga, saudara lelaki kandung atau seayah dan seibu. Keempat, saudara lelaki seayah. Kelima, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ketujuh, paman atau saudara ayah kandung. Kedelapan, paman atau saudara ayah seayah. 9. Anak laki-laki dari paman kandung. Ke-10, anak laki-laki dari paman seayah. Dan yang ke-11, wali hakim. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan tentang materi pernikahan. Semoga penonton yang melihat presentasi saya bisa memahami apa saja yang harus dilakukan ketika ingin menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.